kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya, tentang bagaimana hokimu di sisa tahun 2021 ini. Oke? Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya, ya. Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, Taurus sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya a new start is coming. Oke, di sini ada balance spirituality and practicality, ada community, ada wealthy man, dan court house. Oke. Di sini juga ada Nine of Swords ya untuk kartu tarotnya. Ada Nine of Wands, Queen of Wands, ada Page of Pentacles ya, dan Ten of Pentacles. Oke, Taurus, apa hoki kamu di sisa tahun 2021 ini ya? Seperti yang kalian ketahui, yang kalian alami ya, perjalanan hidup kita saat ini sudah cukup berat ya, mulai dari awal tahun ya, dan mungkin sejak tahun 2020 kemarin ya, sejak pandemi mulai merebak di negara kita. Oke. Tahun 2020 dan juga tahun 2021 adalah perjalanan yang cukup melelahkan ya, buat kamu, buat saya, dan buat hampir semua orang. Oke. Dan tidak ada sedikit pun titik terang yang bisa membuat kamu ya sedikit bisa lebih happy ya, atau bisa merasa sedikit lega lah ya. Selalu permasalahan datang silih berganti, ditambah lagi dengan situasi saat ini yang membuat permasalahan dalam hidup kita itu semakin berat. Oke? Tapi seberat apapun beban yang kalian hadapi ya, kalian itu selalu berusaha untuk tetap tegar berdiri ya, menjaga harapan kalian itu tetap menyala ya, dan berusaha untuk selalu positive thinking ya, dengan apapun yang sedang kalian hadapi. Oke? Jadi walaupun kalian nggak tahu kedepannya akan bagaimana, kalian berusaha untuk tetap punya pikiran yang positif ya, supaya semangat kalian itu tetap menyala ya, dan tidak padam oleh kesulitan-kesulitan yang datang ke dalam kehidupan kalian. Oke? Di sini ada Nine of Swords ya, dan Nine of Wands ya. Dua kartu ini menggambarkan kalau ibarat 1000 tekanan yang hantam kalian ya, kalian akan menyiapkan 1000 kali tenaga ya, atau daya upaya yang kalian keluarkan untuk bisa menahan terpaan dari cobaan ini ya. Jadi kalian berusaha menahan apapun yang menjadi permasalahan kalian ya, dengan sekuat tenaga yang kalian miliki. Oke? Ketangguhan kalian ini membuat kalian ini layak untuk diberi penghargaan ya, sebagai Queen of Wands. Oke? Di sini ada Queen of Wands ya. Queen of Wands ini adalah ratu ya, yang tahan dengan bantingan ya. Jadi ibarat wanita ya, kalian ini punya hati yang lembut ya, cenderung halus ya, tapi kalian punya ketangguhan yang melebihi orang lain ya. Jadi ini nggak berlaku cuma untuk Taurus wanita ya, tapi juga untuk Taurus laki-laki ya. Queen of Wands di sini menggambarkan ketangguhan di balik kelemah lembutan. Oke? Jadi kalian layak untuk mendapat
julukan Queen of Wands karena kalian mampu survive ya, mampu bertahan dalam menghadapi setiap cobaan yang datang. Oke? Walau mungkin saat ini hati kalian itu sudah cukup berdarah-darah ya, dan air mata kalian sudah mengering ya karena terlalu banyak menangis, tapi kalian itu selalu punya sisa-sisa tenaga ya untuk bertahan dari kerasnya hantaman badai. Oke? Dan apa yang sudah kalian lakukan, perjuangan keras kalian, pada akhirnya akan kembali ke dalam hidup kalian dalam bentuk kebaikan ya. Akan ada kabar baik buat kalian. Di sini ada Page of Pentacles ya. Pada akhirnya akan ada titik cerah buat hidup kalian ya, yang selama ini mungkin begitu gelap ya, gak jelas akan bagaimana ke depannya. Pada akhirnya di sisa-sisa bulan terakhir ini ya, di tahun 2021, kalian akan mendapatkan titik cerah ya untuk kehidupan kalian. Oke? Perjuangan kalian pada akhirnya akan menunjukkan adanya progres yang cukup menggembirakan. Ya, di sini ada Ten of Pentacles. Oke? Jadi segala upaya kalian, kerja keras kalian yang mungkin selama ini kelihatannya stuck ya, gak ada harapan sama sekali, di sisa-sisa bulan terakhir ini ya, mendekati akhir dari tahun 2021, kalian akan mendapatkan kabar baik ya, dimana kabar baik ini akan membuat hidup kalian itu berubah lumayan drastis ya, dan akan ada progres yang menggembirakan untuk apapun yang kalian upayakan. Oke? Di sini ada new start is coming ya. Akan ada permulaan baru ya yang datang di dalam kehidupan kalian ya. Permulaan baru ini akan penuh dengan harapan-harapan baru. Ada juga kesempatan-kesempatan baru ya yang bisa kalian pakai untuk merubah hidup kalian menjadi jauh lebih baik daripada sekarang. Oke? Harapan-harapan baru atau kesempatan-kesempatan baru ini datangnya tidak akan kamu duga-duga asalnya itu dari mana ya. Permulaan baru ini akan datang begitu aja ke dalam kehidupan kamu tanpa kamu pikirkan sebelumnya ya. Jadi ini benar-benar perubahan yang mendadak ya, dan di luar dugaan kamu. Oke? Di sini ada balance spirituality and practicality ya. Akan ada keseimbangan antara jiwa kamu dengan kehidupan dunia kamu ya, yang mungkin selama ini sudah cukup berjalan pincang ya untuk waktu yang cukup lama. Oke? Jadi kalau selama ini kalian merasa adanya ketidakseimbangan di dalam hidup kalian ya, beberapa bulan ke depan kalian akan menemukan permulaan baru di mana akan ada kesempatan-kesempatan baru yang akan bisa merubah hidup kalian menjadi lebih seimbang ya. Jadi akan ada kebahagiaan dan juga kepuasan batin ya untuk apa yang sudah kalian upayakan. Oke? Bantuan yang akan datang ke kamu ini ya mungkin bisa bersumber dari orang-orang ya yang terlibat atau menjalin hubungan dengan kalian dalam satu komunitas ya, komunitas bersama kamu ya. Komunitas ini bisa komunitas perkumpulan sosial ya, atau kumpulan orang-orang yang punya hobi yang sama, atau bisa jadi juga arisan keluarga ya. Apapun itu ya, itu bentuknya komunitas. Dan mungkin kamu akan mendapat support dari sana, dari komunitas yang kamu ikuti saat ini ya. Dan sebagian dari kalian ya bisa juga akan mendapatkan bantuan dari seseorang yang hidupnya lumayan mapan ya. Di sini ada wealthy man. Oke? Orang ini sudah kamu kenal sebelumnya ya, dan mungkin hubungan kalian, komunikasi kalian
berjalan biasa-biasa aja ya, hanya sekedar say hello atau hanya bertegur sapa kalau ketemu ya. Jadi keadaan dia dengan kamu yang status sosialnya berbeda membuat kalian itu jarang berkomunikasi ya. Tapi di kesempatan ini dia akan datang ke kamu, mengulurkan bantuannya buat kamu ya. Mungkin dia akan membantu dalam bentuk keuangan ya, support dana buat usaha kamu ya, supaya bisa bangkit lagi, oke? Atau mendanai kamu untuk membuat usaha baru yang bidangnya sangat kamu kuasai, oke? Jadi dia akan membantu kamu mendanai usaha kamu ya, dan dari situ kamu akan bisa memperbaiki hidup kamu itu pelan-pelan ya. Dan sebelum tahun berakhir, kehidupan kamu akan mulai seimbang ya, mulai balance, oke? Di sini ada courthouse ya. Ini buat kalian yang berurusan dengan hukum, pengadilan ya, atau lembaga negara yang mengurusi bidang hukum, oke? Mungkin kalian ada yang mengurus sesuatu permasalahan di lembaga ini ya, di pengadilan, atau bisa jadi juga di kantor catatan sipil ya, atau kantor urusan agama, atau apapun ya yang berhubungan dengan hukum. Dan sepertinya permasalahan yang kalian hadapi ini sudah menjalani prosesnya itu sudah cukup lama ya. Dan selama ini nggak ada titik terang bagaimana penyelesaiannya, oke? Dan beberapa bulan ke depan, sepertinya akan ada titik terang buat kalian, ya, untuk apapun yang jadi permasalahan kalian saat ini, oke? Mungkin nanti ya, kalian akan memenangkan kasus yang kalian alami, ya. Kasus yang mungkin selama ini membuat kalian sibuk mondar-mandir ya, sudah menguras cukup uang dan tenaga juga waktu kalian selama mengurus permasalahan ini ya. Pada akhirnya setelah melewati waktu yang panjang dan cukup melelahkan itu, kamu akan mendapatkan hak untuk diri kamu ya, dan bisa bernapas lega pada akhirnya, oke? Apapun yang menjadi permasalahan kalian ini ya, baik yang di dalam bidang hukum ataupun permasalahan di keuangan yang lagi kurang baik ya, mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan akan ada titik cerah ya. Jadi sebelum tahun 2021 ini berakhir, akan ada titik cerah buat kalian ya, yang masih optimis sampai dengan saat ini ya, yang nggak kenal menyerah dan tetap yakin akan ada kabar baik ya di suatu saat nanti. Kabar baik ini akan kalian terima ya di beberapa bulan ke depan, oke? Mungkin sebagian dari kalian mulai ada yang merasakan sedikit-sedikit titik cerah dari permasalahan ini ya. Dan kedepannya semuanya akan semakin jelas ya, dan kamu akan mulai bisa bernafas lega ya, karena kabut yang tebal selama ini pelan-pelan akan mulai sirna ya, dan matahari akan mulai muncul menghangatkan kehidupan kalian lagi, oke? Mudah-mudahan apa yang kita readingkan ini resonate ya teman-teman Taurus. Mudah-mudahan di sisa-sisa bulan tahun ini ya, masih ada sedikit hal yang bisa membuat kalian itu bahagia ya. Bahagia dan lega ya, setelah di pressure ya, habis-habisan di tahun ini ya, dan juga sejak tahun kemarin ya. Mudah-mudahan perjuangan kalian ya, dan juga rasa optimis kalian selama ini akan terbayarkan, oke? Jadi berdoalah ya, dan amini mudah-mudahan apa yang kita readingkan ini akan nyata sebelum tahun 2021 ini berakhir, oke? Jadi di tahun 2022 nanti kita akan bisa memulai hidup yang baru dengan ekonomi yang stabil ya, dan juga hati dan juga jiwa yang bahagia, oke? Saya harap kalian semua masih bisa kuat bertahan sampai dengan
masa ini berakhir ya, berganti dengan kehidupan yang lebih cerah ya, dan penuh dengan harapan-harapan baik. Oke, Taurus ya, tetap semangat dan terus nyalakan api harapan kalian ya. Jangan pernah menyerah sampai Tuhan menurunkan berkat-Nya atas hidup kamu. Oke, Taurus? Mudah-mudahan readingan ini bermanfaat buat kalian ya. Bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.